Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya diisi sebagai bukti autentik. Oke, kita lanjuti pembelajaran tentang barisan dan deret. Dan hari ini kita belajar tentang deretnya ya. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini apa nih? Yaitu D, deret aritmatik, deret hitung. Deret adalah barisan suku-suku berurutan yang dijumlahkan. Ingat itu ya. Ya, udah ada definisinya. Bentuk dari deret adalah sebagai berikut. Ya, ini contohnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 kan dijumlahkan tadi kan katanya. Ya, ini contohnya setengah tambah seperempat tambah 0 dan seterusnya. Kemudian di sini bentuk umum. Bentuk umum U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik seterusnya ya, maksudnya ditambah sampai dengan UN gitu ya. Lanjut. Deret aritmatika disebut deret hitung atau deret tambah. Jika jumlah n suku barisan aritmatika yang berurutan dinyatakan sebagai Sn. Jadi lambangnya simbolnya adalah Sn. Kalau untuk suku itu UN gitu ya. Kalau untuk jumlah atau deret itu Sn. Maka perhatikan Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN kurang 1 tambah UN. Kan itu bahasanya sampai suku ke N gitu ya. Lanjut. Sn. Sn itu tadi kan deret ya. Itu jumlah. Sama dengan nih U1 kan si A. Kemudian kan rumusnya U2 ya berarti kan ditambah saya 2 kurang 1 jadi B ini ya. Seperti rumus awal yang kita jumpai kemarin itu ya. Nah, inilah dia. Jadi ini rutannya A ditambah B ditambah dalam kurung semuanya tambah 2B tambah dan seterusnya sampai dengan A ditambah N kurang 1B. Ini kita anggap persamaan 1. Jika urutan penulisan suku-suku dibalik maka diperoleh. Ya, jadi inilah dia. Kita balik maksudnya ini UN ditambah UN kurang B gitu ya. UN dikurang 2B ditambah seterusnya A ditambah B, ini kan membalik ini seperti ini. Ini. Ya, kita balik ke sini. Ini jadi balik ke belakang deh ya. Jadi kita anggap persamaan 2. Lanjut. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2. Oke. Jadi berarti kan ini 1 dan 2 ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Jadi Sn ditambah Sn kan 2Sn. Kemudian A ditambah UN, ini dia. A ditambah UN. Kemudian A tambah B ditambah A N kurang B, kan ini habis-habis tetap jadi seperti ini kan, sama. Jadi A ditambah N dan seterusnya sampai A ditambah UN juga. Karena ini kan sama aja, 2 kurang 2 kan habis juga kan. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ini maksudnya apa? Ya, sebanyak N suku. Jadi sebanyak N suku ini dia. Ya. Oke, lanjut. Jadi secara umum, jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dapat dinyatakan dengan jumlah berikut. Ya, Sn. Sn ini kan jumlah katanya kan, sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Ini disingkat aja UN. Ya, maksudnya UN. Gitu ya. Tidak ada lagi, kita lanjutkan. Nah, atau inilah yang sering kita pakai, yaitu Sn, yaitu deret tadi ya, aritmatik sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1B. Itu ya. Jadi ini rumus yang sering kita pakai. Kalau rumusnya UN ini kan, UN tadi kan sudah didapat. Ya, kita buat dari hasil dari penjumlahan penjumlahan suku yang diminta kan gitu, UN ini. Jadi kalau pecahan UN ini rumus yang awal kita barisan ya, kan ini dia rumusnya.
Si A ditambah N kurang 1 beda kan, itu UN-nya. Ingat itu ya. Nah, ini jumlahnya. Jadi UN ini singkatan dari yang ini. A ditambah N kurang 1 sama kali beda ini ya. Nah, jadi ketentuannya kita buat keterangannya di sini. SN jumlah N suku deret aritmatik. N sama dengan banyak suku N. Ya, lanjut keterangannya. UN yaitu suku ke N yang diminta nanti ya. Suku ke N ini. Oke, kemudian A ya biasa ya, kita semalam udah tahu kita suku pertama, dan B sama dengan beda kan itu ya. Jadi inilah keterangan dalam deret aritmatik atau deret hitung. Nanti kita bikin contoh. Oke, sampai sini mungkin Bapak memberikan keterangan ini, dan mudah-mudahan anak-anak paham untuk tentang apa ini ya, penyampaian yang disampaikan. Oke, kita bikin contoh ya. Oke, contoh di sini kita buat contoh 1. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatik 11 tambah 16 tambah 21 tambah dan seterusnya. Jadi kita buat di sini ya, dari penyelesaiannya kita buat ya. Si A atau U1 ada 11, beda berarti 16 dikurang 11 sama dengan 5. Dan N yang diminta adalah 10 suku tadi ya, jadi N sama dengan 10. Nah, jadi kita lihatlah kan, karena dia deret berarti kan jumlah S 10, jumlah dari 10 suku ini maksudnya ya. Ya ini kan rumus yang tadi ya, 1/2N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali beda kan itu ya. Jadi kita masukkan nilai-nilai tadi, setengahnya sudah ketentuan 10 kan, dari suku jumlah suku ke 10 dari 10 suku pertama, kemudian 2-nya rumus ya, 11 ini kan awal atau U1 nya, kemudian dikurang 10 dikurang 1 itu rumusnya, karena 10 kurang 1 bedanya berapa, beda kan 5. Oke, lanjut ya. S10 berarti ini kita kalikan aja, 2 kali 11 22 kan, 10 bagi 2 atau 10 kali setengah kan 5. Kemudian 11 kali 9 kali 5 kan, 10 kurang 1 kan 9 kali 5 45 kan gitu ya. Nah, kita jumlahkan aja jadinya. Jadi ini seperti ini. 22 ditambah 45 kan 67 ini dalam kurung ini kan. Kemudian ini 5 kan, A-nya si perkalian ini tadi ya, ini 10 kali setengah atau 10 bagi 2 gitu ya, sama dengan 5 kan. Jadi kalikan aja 5 kali 67 yaitu 335. Berarti tentukan jumlah suku tadi. Jumlah ke 10 suku ini yang pertama ya adalah 335 dalam beda 5 ya. Oke, 11, 16, 21 dan seterusnya sampai 10 suku ini, yaitu U ke 10 atau jumlah seluruhnya ini, jumlah 11 tambah 16 tambah 21 ditambah ini, maka hasilnya 335. Kalau kemarin kan suku ke 10 dicari kan, kalau ini jumlah 10 semua suku ini, dari 10 suku pertama ini berapa kan gitu. Jadi 335. Oke, contoh 2. Ya, ini contoh 2. Di sini diketahui deret aritmatiknya 2 ditambah 5 tambah 8 ditambah 11 gitu ya. Dan ditentukan apa itu A, rumus suku ke N. Kemudian B, rumus jumlah N suku pertama. Kita buat itu singkatannya SN ya kan, karena jumlah. Yang C, jumlah 20 suku pertama, yaitu S20 ya. Oke, kita buat penyelesaian. Ya, kita mulai dengan A kan, nilainya atau U1 itu adalah 2 kan gitu ya. Bedanya berapa? 5 kurang 2, 3 kan. Dan N yang diminta adalah 20. Oke, itu untuk si A nya. Jadi untuk si A kita jawabnya UN sama dengan ini dalam rumusnya ya. Rumusnya ini udah jelas. Kita buat di rumus awalnya sama dengan, masukkanlah nilainya si A tadi 2. Kemudian N-nya berapa? Ini rumus awalnya. N-nya kita buat di sini. Berapa tadi N-nya? 20 ya. Terus masukin 3 nih. Nah, ini kenapa kita belum masukkan N? Kita kan katanya
rumus suku ke N, mencari rumusnya. Jadi kita olahlah dulu. 20 ini belum kita isi, jadi kita kalikan, jadi 2 ditambah 3 kali N 3N ya, 3 dikali min 1 min 3. Jadi rumusnya UN sama dengan 3N kurang 1. Kenapa? 2 dikurang 3 2 kurang 3 kan min 1. Jadi rumus untuk suku ke N yaitu UN sama dengan 3N kurang 1. Ini rumus untuk si A. Oke, B. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN kan, seperti itu. Nah, kita lihatlah, kita tambah ini rumus awalnya kan, rumus awalnya kita buat ya. Jadi N per 2, jadi A tadi berapa? A kan 2 nih, awalnya 2 ditambah UN nih ya, UN nya kan 3N kurang 1. Jadi lanjut kita buat ya, N 2 kurang 1 kan 1 ya, ini dia, terus tambah 3N. Oke, kita kalikan satu-satu ke dalam ya. SN sama dengan N per 2 dikali 1, N per 2, terus N per 2 dikali 3N berarti 3N kuadrat, N nya jadi kuadrat kan, per 2. Jadi inilah rumus jumlah N suku pertama SN gitu ya. Oke, rumus yang diminta. Oke, jadi yang C. Jadi C karena sudah rumusnya seperti ini, ya pindahkan sini aja kan, SN seperti ini kan. Nah, ini minta jumlah 10 suku. Sudah dapat, berarti C ini kita buatlah S20 kan, diminta S20 kan, atau jumlah 20 suku pertama, yaitu N ini 20 yang diminta kan, per 2. Kemudian 3 dikali 20 pangkat 2 per 2. Jadi ikuti rumusin tadi. Kemudian udah dapat 20 bagi 2 kan 10. Terus 3 kali 400 ya, 20 kali 20 pangkat 2 kan 400 dikali 3 1200 dibagi 2 600 ya. Maka jumlahkanlah 10 ditambah 600 yaitu 610. Jadi jumlah ini ya, kok ini kesini pula, 2 ditambah 5 tambah 8 tambah 10 sampai 20 suku pertama yaitu 610. Inilah dia. Apa yakin anak bisa kalau melihat angka-angkanya ya, dari jumlah 10 suku atau jumlah pertama 2 suku ya. Jadi di sini Bapak percaya anak-anak bisa untuk menjawabnya. Oke, kita lanjut tentang contoh ke berapa nih ya? Contoh kedua ya. Ya, jangan lupa. Ya, contoh 2. Di sini saya buat gaji seorang teknisi komputer gitu ya. Setiap bulan naik sebesar 10.000 setiap bulan nih ya. Jika gaji pertama teknisi tersebut adalah 2 juta, gaji pertama dia ya 2 juta, tentukan jumlah gaji teknisi tersebut selama 1 tahun. Nah, dari sini kan bisa kita mengetahui berapa gaji dia setahun itu ya. Oke, masuk ke penyelesaian ya. Nah, penyelesaian. Jadi di sini awal ya, awal gaji berapa? 2 juta. Ini ya, A atau U1. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 10.000 kan itu, karena naik terus tetap ya, dapat 10.000 dia untuk selama 10 tahun setiap bulan. Jadi itu dia. Nah, yang kita cari itu 1 tahun atau 12 bulan ya, berapa gaji dia satu. Oke, sesuai dengan rumus, ini rumusnya ya. Saya yakin kalau udah mengetahui rumus ini anak-anak bisa menjawabnya ya. N nya berarti 20 nanti. Oke, lanjut kita buat dari sini. Terangkan lagi seperti ini ya. S12 kan setahun ya kan. Nah, jadi setengah dikali, karena dia N itu 12, maka kita tulis lah ya di sini. Terus rumus 2 nya ini, kemudian awalnya dia 2 juta ya, ditambah 12 dikurang 1, kemudian dia dapat setiap bulannya 10.000 ya. Jadi S12 sama dengan 6 karena 12 tadi ya. Terus 4 juta ditambah 11 kali 10. Oke ya, jadi S12 berarti 6 kali 4 24 kan, jadi 24 juta ditambah 11 kali 10.000 itu 110.000 ya. Maka hasilnya berapa? Dapat dia gajinya selama setahun yaitu 24 juta 110.000. Inilah dia cara mencari gaji setahun ya. Kalau hemat-hemat mungkin bisa
disimpan ya. Oke, jadi ini yang mungkin terangkan dari soal 1 tentang mencari jumlah secara barisan. Yang ini kita sudah mencari tentang bagaimana cara menghitung gaji apabila ada tambahan-tambahan ini. Dan untuk sekarang ini mungkin kalau tidak tahu menghitung matematika tentang gaji kita nanti, ayo kan kita bisa dibohongi dengan Anda bisa memahami cara menghitung, ya Anda bisa nanti mengetahui apabila uang kita kurang atau lebih, seperti itu. Oke, mungkin ini yang Bapak sampaikan, kita buat latihan ya. Oke, kita lanjut tentang latihannya. Jadi latihan kita buat di sini. 1. Tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika berikut. Kemudian tentukan suku ke-10 dan suku ke-17. Apa itu? Yang pertama A 3 ditambah 8 ditambah 13 tambah 18 dan seterusnya. Kemudian B 4 ditambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah titik seterusnya. C 125 ditambah 115 ditambah 105 ditambah seterusnya. Dan D 6 ditambah min 3 ditambah min 8 dan ditambah seterusnya. Nah, ini seorang pedagang menyisihkan keuntungan setiap hari dengan pola 30.000, 35.000, 40.000 dan seterusnya. Tentukan beserta tabungan selama setahun. Oke, kalau melihat polanya kan paham berapa bedanya. Ya, berapa beda tetapnya kan, itu tambahan-tambahan seperti itu. Oke, mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan untuk latihan ini. Saya rasa udah mudah ya, karena udah ada contoh 1, 2 dan 1 A dan 1 B ini, dan selanjutnya contoh 2 ya. Oke, untuk saat ini saya percaya anak-anak bisa menjawabnya. Untuk akhiri pelajaran ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.